Oke, mulai ya. Suara saya kedengaran? Dengaran, Pak. Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di pertemuan ketiga tentang pemrograman MATLAB. Kali ini kita akan bahas tentang apa ya ini matriks dan fungsi ya. Nanti kita akan membahas sebenarnya ini ya, ada dua yang mau dibahas di bab ini, ada yang gabungan dari pengenalan matriks dan pemrograman matriks dengan eh, pembuatan M-file ya, M-file di MATLAB. Jadi MATLAB ini sebenarnya program berbasis matriks ya. Jadi dari MATLAB sendiri itu merupakan singkatan dari matriks laboratori yang disingkat jadi MATLAB. Makanya di sini kita akan membahas tentang matriks dan vektor sebenarnya. Kalau matriks sendiri tentunya Anda sudah tahu ya matriks itu bentuknya seperti apa. Jadi semua data di dalam MATLAB itu dianggap sebagai matriks atau vektor gitu ya. Jadi misalkan saya punya data itu cuma satu baris atau satu kolom, itu bisa kita bilang sebagai vektor atau array vektor gitu ya, atau bisa disingkat sebagai array saja. Biasanya untuk membentuk matriks di dalam atau data di dalam MATLAB kita menggunakan tanda kurung siku ya, yang seperti kemarin didemonstrasikan. Bentar, ini tutup. Kita buka dulu MATLAB-nya. MATLAB ini. Kita tunggu dulu. Ya, jadi kita kalau membuat variabel kemarin sudah dibahas bagaimana membuat variabel. Jadi variabel itu bisa bebas, yang penting ada baiknya kita menggunakan variabel yang bukan merupakan fungsi. Jadi misalkan seperti sinus gitu ya. Karena kita takutnya nanti kalau kita membuat fungsi kita akan bingung sendiri saat memprogram gitu ya. Misalkan sinus dalam kurung sinus gitu. Bisa aja gitu, tapi hasilnya nanti kita akan bingung program gitu. Misalkan sinus ini adalah isinya adalah himpunan kosong. Ini bisa aja gitu ya kita buat seperti itu. Tapi kita nanti akan kebingungan saat kita memprogram. Jadi biasanya kita membuat variabel-variabel pendek, misalkan A, B gitu ya, atau B sama dengan begini, itu akan membentuk variabel yang variabel kosong, variabel yang ini ya, yang berisi himpunan kosong. Nah, jadi misalkan B ini kalau kita buka kosong, isinya seperti Excel tapi kosong. Ya. Jadi kalau kita membuat bentuknya seperti ini, kalau misalkan B sama dengan 1 titik koma, 2 titik koma, 3 titik koma, nanti ini akan yang dibentuk adalah matriks berbentuk kolom ya. Jadi ke bawah ya, vertikal seperti ini. Tapi kalau kita ketiknya sama dengan B sama dengan 1 spasi 2 spasi 3 gitu, nanti akan membentuk vektor baris gitu ya. Ya, jadi itu bedanya ya. Jadi titik koma di sini itu untuk memisahkan atau untuk membentuk baris baru di dalam dalam matriks. Ya, jadi kalau kita misalkan mau buat matriks 3x3, berarti kan ada 3 baris dan 3 kolom gitu ya. Jadi B sama dengan kita 1 2 spasi 2 spasi 3 titik koma 4 spasi 5 spasi 6 titik koma 7 spasi 8 spasi 10 titik baru kurung tutup. Ini akan terbentuk matriks yang 3x3 ya. Jadi
baris pertama adalah 1, 2, dan 3, baris kedua adalah 4, 5, dan 6, baris ketiga adalah 7, 8, dan 10. Ya, ini kalau kita menuliskan bagaimana menuliskannya di MATLAB. Bisa juga kita tulis B sama dengan baris 1 sampai 3 gitu ya. Ini sebentar saya lupa. 1, 2. Ya, kemarin kita sudah bahas tentang bagaimana membuat deret juga ya. Jadi misalkan kita juga bisa membuat matriks dengan membuat bantuan perintah sederhana untuk membentuk deret gitu ya. 1.2, 2.2, 6 misalkan, titik koma, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Nah, ini juga bisa kita lakukan juga ya, kombinasikan dalam yang kita pelajari sebelumnya membuat deret yang deret aritmatika dengan bantuan komen titik 2 ini. Jadi yang kemarin atau kita juga bisa menggunakan linspace misalkan, ini juga bisa kita kombinasiin juga di dalam membuat matriks di dalam MATLAB. Misalkan linspace apa ya kemarin ya, 1,2,3 kalau nggak salah ya, saya agak lupa juga, titik koma 3, 4, 5, titik koma 7, 9 misalkan seperti ini. Ya, jadi ini juga bisa kita buat ya seperti itu. Jadi yang kita kombinasiin ya, linspace ini kan membuat antara dari 1 sampai 2 dengan jumlah data 3 gitu ya. Jadi dari 1, 1,5, 2 itu kan ada 3 data gitu ya. Yang penting jumlah matriks dan jumlah kolomnya itu harus ini ya, harus bersesuaian gitu ya. Misalkan kita mau buat, misalkan kita mau tambahkan begini seperti ini. Nah, ini tidak bisa karena kita tahu bahwa linspace ini adalah 3 data. Ya, baris pertamanya itu hanya ada 3 data, sementara baris 2 dan baris ketiganya itu ada 4 data gitu ya. Yang barisnya itu jumlah kolomnya sama gitu ya. Yang baris pertama ini jumlah kolomnya itu yang berbeda. Jadi dia harus berbentuk bujur sangkar gitu ya. Jadi kalau misalkan linspace ya harus berbentuk. Jadi dia harus berbentuk bujur sangkar. Ya, kalau matriks itu. Dan ini cara-cara kita menggabungkan matriks ya di dalam MATLAB ya. Misalkan kita atau mengakses salah satu data dari misalkan dari sini saya mau ngambil baris 1 kolom 2 misalkan yang ini nilainya adalah 1,5. Kita tinggal tuliskan B baru baris pertama kolom kedua gitu ya. Ini kita ngambil salah satu baris. Atau kita misalkan mengambil seluruh baris di kolom pertama gitu. Seluruh baris di kolom pertama gitu ya. Ya, berarti kita mau ngambil seluruh baris, berarti kita menggunakan titik 2 di kolom pertama gitu ya. Ini dapat nilai di seluruh baris di kolom pertama. Atau kita mau mengambil baris 2 sampai baris 3 gitu ya di kolom 3, 2 sampai 3. Jadi kalau misalkan kita dituliskan di dalam komen MATLAB baris 2 sampai baris 3, koma, baru baris 2, kolom 2 sampai kolom 3 misalkan. Kita dapat yang baris 2 sampai 3 yaitu 4 dan 5 dan baris 2 dan kolom 4 sampai kolom 5 kolom 2 sampai kolom 3. Berarti 4 sampai 5 dan 8 sampai 9 yang inilah yang kotak ini gitu ya.
Kombinasi ya kita bisa juga gabungkan kombinasi. Misalkan kita punya datanya itu yang penting harus kalau misalkan kita mau gabungkan misalkan A itu adalah 1, 2, 3 gitu ya. Dan B itu adalah 3, 4, 5 gitu. Jadi kita bisa gabungkan A dan B menjadi satu matriks. Misalkan saya mau menggabungkan matriks vektor A dan vektor B jadi satu buah matriks yang A-nya di baris satu dan B-nya di baris kedua. Kita tinggal tuliskan misalkan kita naruhnya di matriks U gitu ya. Kita tinggal tuliskan aja A titik koma B. Gitu ya. Jadi A titik koma B. Kayak gini. A titik koma B ini akan tergabung jadi satu ya. Jadi baris pertamanya itu adalah A atau baris keduanya adalah B. Atau bisa juga kita tulis misalkan saya mau gabungkan jadi satu baris misalkan A dan B. Kita tinggal tuliskan U sama dengan A spasi B gitu ya. Jadi satu baris gitu. Atau misalkan saya mau transpose atau mengubah baris baris jadi kolom, kolom jadi baris atau kita sebut dengan transpose. Ada perintah sederhana di MATLAB kita tinggal gunakan tanda petik ya. Misalkan nilai hasil transpose T adalah sama dengan U begini. Berarti dia akan berubah menjadi T ini akan berisi nilai U yang ditranspose. Ya, jadi 1 2 3 4 3 3 4 5 gitu. Itu kalau kita mau transpose nilai matriks ya. Lalu kalau kita mau menghapus nilai sebuah nilai di dalam ya mungkin bukan nilai menghapus ya. Kalau menghapus biasanya kita menghapus satu baris atau menghapus satu kolom gitu ya atau satu entry sekaligus. Tapi kalau kita mau menimpa itu biasanya kita menimpa misalkan tadi nilai T ya. Saya mau menimpa yang nilai 3 di baris ketiga yang sudah nilai T ini. Nilai T yang ketiga mana tadi? Nilai T yang ketiga itu adalah misalkan saya bilang 8 gitu ya. Ya jadi nilai yang T ketiga itu nilainya adalah 8 ya. Kalau array paling gampang kita kita buat ya. Misalnya kita mau buat matriks yang agak gedean dikit ya. Saya akan modifikasi supaya cepat T ini langsung kita double klik nanti akan terbuka Excel, kita bisa nambahin sendiri gitu nilai sendiri gitu ya, seperti membuka Excel. Kemarin kita juga sudah mempelajari bagaimana kita mengimport, mengambil data dari Excel ya. Jadi kita sudah anggaplah ini datanya sudah seperti ini, sudah kita bersihkan, kita dapatnya datanya seperti ini. Ya, kita T ini adalah itu ya. Nah, jadi kita misalkan mau mau menghapus baris yang ketiga, misalkan baris yang ketiga. Kita tinggal T baris 3 gitu ya. Koma semua nilai gitu ya, itu sama dengan himpunan kosong gitu ya, baris ketiga. Artinya 8, 5 dan 11 ini nanti akan berubah jadi akan dihapus gitu ya. Nah, kita pakai perintah yang ini, T3 artinya baris ketiga dan semua kolom artinya semua nilai ini itu akan dihapus ya dengan perintah dengan mengisi himpunan kosong. MATLAB akan akan menginterpretasikan bahwa yang nilai ini akan dihapus gitu ya. Ya, jadi kalau kita buka matriksnya akan berkurang gitu ya. Tadi matriksnya itu sebelumnya 5 kali 3 5 kali 6 kali 3 terus setelah kita hapus dia jadi
5 kali 3. Lalu untuk kolom ya tinggal kita tuliskan yang seluruh kolom, berarti titik 2 itu di kolom, seluruh baris gitu ya. Kalau kolom yang mau kita hapus, titik 2-nya di sini, yang kolom keberapa yang mau kita hapus. Misalkan saya mau menghapus kolom yang 34, 34 dan seterusnya ini. Ini jadi misalkan kolom ketiga gitu ya. Kolom ketiga mau kita hapus, nanti akan menjadi matriks baru 5 kali 2. Ya, jadi seperti itu kalau kita menghapus. Nah, tapi kalau kita menghapus salah satu elemen itu nggak bisa ya, karena kan kalau dia harus berbentuk matriks M kali N atau N kali N gitu ya. Tidak boleh salah satu kolomnya itu berbeda jumlahnya dibandingkan dengan kolom lainnya. Ya, misalkan kita coba aja nih iseng, misalkan 3 baris 3 kolom 1 sama dengan, nah jadi akan muncul pesan error gitu ya, karena kita sudah dapat perjanjian kalau di matriks itu tidak boleh jumlah elemen satu kolom berbeda dengan jumlah baris dalam satu kolom berbeda jumlahnya dengan baris kolom lainnya, atau jumlah barisnya itu berbeda antara jumlah kolomnya berbeda antara satu baris dengan satu barisnya dengan baris lainnya. Yaitu ini bagaimana kita menulis ya, cara menggabung-gabung. Jadi misalkan kita mau menggabung jumlah matriks yang jumlahnya beda, kita coba ya. Misalkan ini T adalah baris ini, terus kita buat lagi U adalah 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu ya. Lalu kita mau coba menggabungkan U dan T misalkan. Misalkan F sama dengan U spasi T. Ya, jadi karena U dan T itu U dan T itu jumlah baris dan jumlah dimensi matriksnya berbeda gitu ya. Jadi dia nggak bisa digabung seperti itu. Jadi biasanya yang bisa kalau misalkan U ini adalah matriks 2 kali 3 misalkan. Jadi kita ilustrasikan dengan mana ya, bukan tadi. Ini. Nah, kita misalkan ya biasanya kalau kita asumsikan kalau misalkan A itu adalah sebuah matriks ya berbentuk segi panjang seperti ini. Matriks B itu adalah berbentuk persegi panjang juga tapi lebih pendek misalkan. Yang mungkin itu kita gabungkan seperti membuat blok gitu. C ini bisa digabungkan kalau jumlah barisnya dan jumlah barisnya sama gitu ya dengan A dan B gitu. Ini yang B, ini A, bisa digabungnya seperti ini. Tapi tidak bisa digabung vertikal gitu ya. Misalkan ini adalah B tadi, ini A-nya gitu ya. Ini misalkan seperti ini. Ini tidak bisa ya digabung seperti itu. Jadi kita cuma bisa menggabung seperti ini kalau jumlah kolomnya si A dan si B itu sama, baru bisa digabungkan vertikal gitu ya. Tapi kalau jumlah barisnya sama cuma bisa digabung kalau gabungnya secara horizontal. Kita coba ya. Misalkan A itu sama dengan 1, 2, 3, 4. Dan B itu sama dengan 1, 2, 3 gitu ya. 4, 5, 6. Lalu kita gabungkan antara A dan B, misalkan jadi C sama dengan
A spasi B gitu ya. Ya ini bisa gitu ya karena dia sama jumlah barisnya sama. Tapi kalau misalkan digabung vertikal ya itu nggak bisa karena tadi kita sudah lihat ya contohnya. Jadi kalau kita undak itu yang ini itu tidak berbentuk persegi panjang ya. Yang ini kalau kita gabung berbentuk persegi panjang. Ya, ini jadi bentuk yang bukan persegi panjang karena itu tidak bisa kita gabungkan. Itu lalu ini perintah untuk melihat ukurannya, size itu untuk melihat matriksnya ya, ukuran matriks misalkan size dari size C itu adalah baris dan kolom ya. Jadi yang baris yang kalau misalkan kita taruh U sama dengan size C gitu ya. Jadi kita bisa mengambil nilai barisnya aja atau jumlah kolomnya aja dengan menggunakan cara yang sama sebelumnya saat kita mengakses datanya secara elemen ya. Jadi kalau kita ketik seperti ini, karena ini adalah array ya atau vektor, kita cukup menulisnya seperti ini ya. Hanya elemen keberapa ya, jadi elemen 1, 2 gitu ya, biasanya seperti itu. Kalau matriks kita mengambil, kita menggunakan cara seperti ini ya, yang misalkan saya mau T itu saya mau ngambil baris ke mana tadi T itu ya. Nah, ini saya mau ini T-nya saya perbesar dikit. Ya, copy aja sebagai contoh ya. Ya, kita copy. Ya, ini T ya. T itu seperti itu. Saya mau ngambil yang kotak ini aja, artinya baris 3 dari kolom 2 sampai kolom 3 ya. Misalkan T baris 3 lalu kolom 2 sampai 3 gitu ya. Atau saya mengambil baris 3 sampai baris 4 artinya dari 10, 3, 11, 4. Ini adalah baris 3 sampai baris 4 dari kolom 2 sampai kolom 3. Nah, kita dapat yang nilai ini. Ini cara kita mengakses matriks ya. Kita tentukan range-nya baris dan kita tentukan range-nya kolom. Tunggu sebentar ya, kita tunggu setelah azan dulu.
Ini kita lanjut. Tadi. Ya, ini tadi contoh aja ya untuk mengakses, bagaimana mengakses matriks. Ini bisa Anda coba sendiri. Tadi sudah demonstrasikan sebagian besar dari percobaan barusan. Lalu ada juga beberapa matriks-matriks komen-komen spesial ya. Salah satunya adalah once. Jadi once ini membuat matriks, tapi matriksnya diagonalnya satu semua. Ya, jadi once misalkan once 5 gitu ya. Once itu yang isinya nilainya satu semua. Lalu ada juga matriks I gitu ya. I itu yang diagonalnya 5 semua. 1 semua. Lalu ada juga matriks 0 5 oh salah. Ya, 0/5 artinya semua matriksnya itu isinya 5. Jadi matriks ini harus berbentuk bujur sangkar ya. Jadi matriks once 5 artinya dia isinya semuanya 1 tapi dia selalu berbentuk bujur sangkar. I juga seperti itu, berbentuk bujur sangkar gitu ya. Ini akan sangat bermanfaat sekali kalau misalkan kita mau menampilkan menampilkan inverse matrix gitu ya, eliminasi Gauss dan sebagainya secara bertahap gitu ya. Kita bisa gunakan perintah-perintah ini untuk ya ini misalkan ICE ini bisa digunakan juga untuk gambar dalam bentuk garis gitu ya. Jadi kita bisa lihat garis-garis, garis miring yang tepat bersudut 45 derajat itu kita bisa buat seperti ini. Lalu ini contoh-contoh aja sebenarnya untuk membuat matriks ya. Baris 3 seluruh kolom itu akan digantikan dengan matriks nilai nilai satuan dengan dengan dimensi 1 baris dan 3 kolom ya. Jadi kalau misalkan tulisnya once kalau satuan itu 1,3 gitu ya, dia akan bentuk array ya. Tapi kalau saya rasa I itu kalau nggak salah tidak bisa ya. Ya I itu harus berbentuk, bisa ya, kita ngambil hanya satu barisnya aja. Ya, jadi ini untuk membuat matriks yang nilainya itu adalah satu. Once itu bernilai satu semua isinya, kalau I itu yang diagonalnya saja yang bernilai 1, lalu zeros itu yang bernilai 0 semua. Ya, lalu ada juga perintah flip right, flip upside down gitu ya. Jadi kalau misalkan saya punya tadi matriks T ya, lalu saya pakai flip right ya. Flip right dalam kurung T gitu ya. Yaitu flip right. Artinya saya akan memutar ke arah kanan ya. Jadi nanti ini satunya akan pindah ke sini, duanya akan pindah ke kiri gitu. Flip S. Ininya lupa. Ya, flip right artinya. Jadi yang ini satunya pindah ke sana, yang duanya pindah sini, terus ini pindah sana, ini pindah sini. Ya, dengan porosnya itu antara 2 dan 1 ini misalkan. Ya, jadi 2 1 2 1 gitu ya. Lalu yang bawahnya isi kolomnya itu juga tetap gitu ya. Tetap nilai baris yang bersesuaiannya tetap ya, cuma diubah orientasinya. Yang ini pindah sini, ini pindah sini, ini pindah sini, itu pindah sana gitu ya. Dan seterusnya. Dan terus sampai baris. Lalu ada juga flip upside down ya, flip upside down.
upside down, ya. Jadi yang atas pindah ke bawah, yang bawah pindah ke atas. Yang ini pindah sini, itu pindah bawah. Yang ini karena ada di tengah-tengah di poros ini nggak akan berubah, gitu ya. Oh. Ada yang salah, flip upside down. Oh benar. Ya, flip upside down. Tadi salah tuh ketik ya. Flip upside down ya. Flip upside down jadi yang poros ini itu tetap ya 3 10 3 10 karena dia ada di tepat di porosnya perputaran gitu ya. Jadi ini pindah ke bawah, yang 4 ini pindah ke atas, di 5 pindah ke atas, 1 ini pindah ke bawah. Yang nggak berubah cuma ini, karena dia porosnya gitu ya, titik pusatnya. Lalu ada rotasi itu diputar gitu ya, ininya matriksnya. Ini Anda bisa coba sendiri. Ini operasi. Jadi setelah kita punya matriks-matriks ini, ada aturan main yang harus kita ingat kembali tentang matriks ya. Jadi kalau penjumlahan itu hanya diperbolehkan jika kalau dimensi matriksnya itu sama, gitu ya. Jadi misalkan saya punya A sama dengan, atau saya pakai yang ada aja ya. Ini A ini adalah 1, 2, 3, dia adalah matriks 2 kali 2. Sementara B itu adalah matriks 2 kali 3 gitu ya. Kalau kita jumlahkan tentunya nggak mustahil bisa dilakukan. Karena karena matriks A dan matriks B itu punya dimensi yang berbeda gitu ya. Jadi A dan B harus sama ya. Tapi bagaimana dengan perkalian matriks gitu ya, A kali B. Kalau A itu matriks 2 kali 2, B itu matriks 3 kali 2. Kalau A kali B itu tentunya tidak mana tadi B itu? A itu 2 kali 2, B itu 2 kali 3. Itu bisa dilakukan ya karena A-nya bermatriks 2 kali 2, B-nya itu matriks 2 kali 3 gitu ya. Ya, jadi kita ingat kembali misalkan A itu adalah matriks 2 kali 2, B-nya itu matriks 2 kali 3. Ya, kalau penjumlahan ini mustahil ya. Tapi kalau perkalian asalkan yang di sininya sama, itu bisa gitu ya. Ya, yang nilai di sini sembarang masa bodoh gitu ya. Yang penting nilai ininya sama, berarti bisa dilakukan. Tapi kalau misalkan B kali 2, ya B-nya tadi 2 kali 3, B yang A-nya itu 2 kali 2. Ya, ini tidak bisa ya. Mustahil ya. Karena di sininya tidak sama gitu ya. Ini juga berlaku juga di MATLAB gitu ya. B kali A gitu ya, itu juga tidak sama ya. Dia sama aturan main yang dilakukan di aritmatika matematika dengan yang dianut oleh MATLAB. Ya ini perkalian, lalu juga ada dot product ya, ada dot product. Perlu diingat dot product berbeda dengan perkalian ya. Kalau perkalian itu perkalian 2 matriks itu udah jelas. Tapi kalau dot product itu harus menggunakan perintah dot gitu ya. Misalkan A-nya dan matriks A dan matriks B itu harus
harus ini ya, harus bersesuaian ya. Dan juga biasanya matriks A dan B itu harus dalam bentuk array gitu ya. Ya, jadi misalkan X itu adalah X1, X2, X3, dan Y itu adalah X, Y1, Y2, dan Y3 dalam bentuk array atau vektor, baru bisa kita gunakan dot product untuk operasinya ya. Jadi di sini juga cross product juga berlaku seperti itu ya. Dia harus berbentuk array ya. Dot product dari misalkan A-nya, misalkan tadi A-nya tadi berapa? Ya, kita hapus. Ya, kita bisa hapus yang baris 2 seluruh kolom gitu ya. Sama dengan ini. Jadi A3 itu adalah 3, 4 gitu ya. Ini aja. Nilai A sama dengan nilai A yang lama spasi 3, 4 gitu ya. Jadi 1, 2, 3, 4 ini nambahin nilai isinya A, lalu yang B saya mau hapus baris keduanya, berarti baris 2 seluruh kolom sama dengan ini, lalu saya mau nambahkan ya dengan baris yang B itu dengan D lama ditambahin isinya dengan 5. Gitu ya. Jadi sama-sama ini sama-sama apa namanya? Sama-sama 1 kali 4 ya. Jadi dot produknya tinggal kita gunakan dot produk dari yang A, B. Ya, kalau dot produk ini nggak masalah kebalik ya, A dan B-nya dapat hasilnya. Dia selalu bernilai skalar, itu dot product. Lalu kalau skalar itu kita menggunakan cross product. Kalau cross product kita menggunakan cross, tapi cross product itu yang penting kita harus ingat bahwa cross product A dan A, B itu akan berbeda dengan cross product B, A. Oh ya, harus 3 dimensi ya cross product. Jadi A-nya kita utak-atik lagi, misalkan A sama A4 itu sama dengan ini, lalu yang B4 itu adalah itu, lalu cross product dari A, B baru bisa dapat hasilnya ya. Ya itu. Kalau B, A, oh ini karena nilainya sama ya. Coba kita cari nilai lain. A-nya misalkan 3, 4, 5. B-nya 7, 11, 12. Cross A. Nah, ini baru keluar ya. Nah, tadi nilainya sama, jadi cross-nya nilainya kebetulan aja 0 ya. Cross A, B hasilnya minus 7, minus 1, 5. Kalau B cross A hasilnya adalah 7, 1, minus 5 ya. Berbeda nilainya ya. Ya, karena ini yang berbeda adalah arah perputarannya. A ke B itu adalah positif kalau misalkan kita gunakan aturan tangan kanan gitu ya. A cross B berarti kan ke atas gitu ya. B cross A berarti arah berlawanannya. Jadi minus dari cross AB gitu ya.
Nah, ini kalau misalkan kita mau mencari apa namanya solusi dari persamaan linear dengan menggunakan bantuan MATLAB. Misalkan saya punya soal gitu ya. Misalkan saya punya soal adalah 3x plus 2y plus 4z sama dengan 10 misalkan, lalu 3x plus 5z sama dengan 8, lalu 6y plus 10z sama dengan 12 misalkan. Ya, jadi kalau kita menyelesaikan dengan bantuan matematika dengan metode Gauss atau metode apa namanya eliminasi baris, itu kan kita buat matriks dulu gitu ya. Jadi ini 3, 2, 4, lalu 3, 0, 5. Lalu ini 6, bukan 6. 6-nya di sini, X-nya 0, lalu Z-nya adalah 10. Lalu ini adalah variabelnya X, Y, Z gitu kan. Itu sama dengan 10, 8, 12 ya. Jadi dari sini kita bisa cari nilai X, Y, Z-nya. Itu adalah sama dengan 10, 8, 12. Lalu yang di sininya adalah inverse dari yang ini kan. Ya, inverse dari yang ini gitu. Inverse. Ya, anggaplah ini adalah A, berarti inverse dari A. Ya, jadi di MATLAB juga kita bisa cari solusi permasalahan apa namanya? Permasalahan nilai X, Y, Z ini dengan cara yang sama juga gitu ya. Kita tinggal tuliskan gitu ya tadi nilai misalkan X, Y, Z-nya ini adalah X, Y, Z-nya ini adalah apa ya hasil aja gitu ya nama variabelnya. Jadi kita tuliskan hasil sama dengan inverse dari kita tulis dulu nilai A-nya. A sama dengan kita tulis yang matriks di atas 3, 2, 4, 3, 0, 5, 0, 6, 10. 3, 2, 4, 3, 0, 5, 0, 6, 10. Ya. Lalu yang ininya yang nilai ini anggaplah ini B-nya gitu ya. Nah, ini adalah B-nya. Ya, jadi B-nya adalah tadi 10, 8, 12 ya karena tapi dia harus berbentuk vektor kolom ya. Ya, vektor kolom. Jadi 10 mana tadi 10, 8, 12 ya. 10, 8 titik koma 12. Ya, jadi 10, 8, 12 gitu ya. Lalu kita tinggal gunakan rumus tadi. Berarti hasil sama dengan inverse dari A gitu ya dikalikan dengan B gitu ya. Sama kan dengan yang ini. Dikalikan dengan B. Ya jadi udah hasilnya dapat segitu. Ya kita tinggal usah ngitung-ngitung lagi pakai Excel atau kalkulator ya, tinggal tuliskan matriksnya, tinggal kalikan inverse matriks tersebut dengan matriks B-nya, udah dapat hasil dari X, Y, Z. Jadi X-nya adalah 1,89 8974 gitu ya. Lalu Y-nya sama dengan 1,23. Z-nya sama dengan 0,4615 ya. Itu udah hasilnya. Cara gampang. Nah,
Lalu contoh ini bisa coba sendiri, transposisi pakai tanda petik tadi sudah ya. Lalu operasi elemen ya. Perlu diingat operasi elemen ini adalah kalau operasi biasanya sih digunakan untuk perkalian atau perpangkatan yang dimensi elemennya itu harus jumlah di apa namanya, elemen A dan elemen B ini harus jumlah elemennya dan dimensi matriksnya itu sama ya, baru bisa dioperasikan. Yang dilakukan oleh matriks seperti ini, kalau A plus B itu kita tahu ya matriks. Kalau misalkan matriks penjumlahan itu paling gampang sekali ya. Yang ini. Yang penjumlahannya dia elemen by elemen. Ini jumlahkan ini jumlahkan ini jumlahkan ini jumlahkan ini. Yang nanti hasilnya harus matriks yang dimensinya sama ya. X1 plus Y1 gitu, X2 plus Y2. Jadi nanti akan berbentuk matriks yang dimensinya sama. Kita tadi tahu juga bahwa kalau perkalian matriks kan berbeda ya dengan perkalian matriks elementer. Kalau perkalian matriks elementer ya itu ya X1, X2, X3, X4. Di sini perkalian elementer ya ditandai dengan titik dan tanda apa namanya? Tanda bintang. Ya, Y1, Y2, Y3, Y4. Jadi dia tetap perkaliannya itu elemen by elemen. Kalau tidak ada titik, ya misalkan seperti ini, kita berarti menggunakan perkalian matriks, bukan perkalian elementer. Ya. X1, X2, X3, X4. Y1, Y2, Y3, Y4. Ya, ini kali ini ditambah ini kali ini, gitu kan hasilnya. X1 kali Y1 plus X2 kali Y2. Lalu yang sebelah sini X1 kali Y3 plus Y2 kali Y2 lagi X2 kali Y4 gitu ya. Lalu dan seterusnya gitu kan. Itu kalau perkalian matriks. Jadi kalau perkalian elementer yang di depannya ada titiknya gitu ya, kita kalikannya satu-satu gitu ya. Nah, ini perkalian ya, hasilnya itu jadi X1 kali Y1, X2, Y2, X3, Y3, X4, Y4. Ya, jadi ini perkalian matriks. Pembagian juga sama seperti itu, perpangkatan juga sama. Jadi kalau perpangkatan nanti X1 dipangkatkan 2 gitu ya. Kalau elementer dot pangkat 2. Ya, itu artinya kita ini setiap elemennya jadi dikuadratkan gitu. X1 kuadrat, X2 kuadrat, X3 kuadrat gitu ya, X4 kuadrat. Tapi kalau nggak ada titiknya, ini sama dengan perkalian matriks ya, X1, X2, X3, X4. Dikalikan X1, X2, X3, X4. Ya, ini nanti jadi perkalian matriks ya, sama dengan yang tadi yang kita hitung. Ini dia harus ininya sama gitu ya. Yang baris di kolom di sini harus sama dengan baris di matriks satunya.
Ya, karena kebetulan dia persegi, sama-sama persegi, jadinya bisa dilakukan. Ya, ini jadi X1 kuadrat plus X2 kali X3, terus yang di sebelah kanannya itu X1 kuadrat plus X2 kuadrat, lalu di bawahnya yang di bawah situ X1 kali X3 plus X4 kali X3, yang kanannya X2 kali X3 plus X4 kuadrat. Ya. Ini perkalian matriks. Lalu juga ini perkalian elemen 2 kali pangkat B gitu ya. Lalu juga bisa juga A kali pangkat A kali pangkat B, artinya yang ininya nanti dipangkatkan dengan Y1, ini X2-nya dipangkatkan dengan Y2, ini X3-nya dipangkatkan dengan Y3 dan seterusnya. Gitu ya. Nah, misalkan saya tulis A sama dengan tadi A-nya kita tulis A-nya adalah, kita buat baru aja, clear, hapus. A sama dengan 1, 2, 3, 4, lupa ininya. Nah, gitu. Lalu B-nya adalah 2 aja semua ya, atau 1, 2, 2 gitu ya. Kalau A dot pangkat B gitu ya, itu berarti kita memangkatkan yang bersesuaian dengan yang ada di satunya ya. Berarti A dipangkatkan dengan perkalian elemen B gitu. A dipangkatkan 1, A1 dipangkatkan dengan 1 jadi 1. 2 dipangkatkan dengan 2 jadi 4. 3 dipangkatkan dengan 2 jadi 9. 4 dipangkatkan dengan 2 jadi 16 gitu ya. Itu itu artinya perkalian elementer. Perkalian dan perpangkatan elementer. Diikuti dengan tanda dot di situ atau titik. Ini fungsi elemen. Nah, fungsi matematik ini absolut, kita menggunakan ABS dalam kurung N, ABS gitu. Terus misalkan kita punya nilai T itu sama antara minus 3 sampai dengan 10 gitu ya. Kalau nggak ditulis inkremennya, dia akan secara otomatis menggunakan inkremen 1. Tapi kalau kita tulis seperti ini 0,05 gitu ya. Titik ya. 0,05 ini kebanyakan 3 gitu ya. Dia akan inkremennya tiap 0,05 ya, ini jadi ada 121 nilai gitu ya. Ini ada nilai negatif gitu ya. Nilai negatif kita bisa gunakan absolut, artinya kita membuat seluruh nilai di dalam himpunan T itu akan bernilai positif semua. Ya, absolutnya adalah ini semua ya. Jadi tidak ada nilai negatif. Ya, absolut ini saya rasa bisa dibaca semua. Sign ini artinya ada yang ini ya. Oh ya. Ada yang di bawah nih. Saya pindahin dulu ya. Ya, terus ada round, ada
ceiling dan seterusnya. Ini bisa dibaca, rasanya ini udah pernah ya. Nah, round pembulatan itu pembulatan yang ke bilangan terdekat. Lalu floor itu artinya pembulatan ke bawah, ceiling itu atau seal itu pembulatan ke atas, dan rem itu adalah sisa bagi ya. Ya, jadi pada intinya kita di MATLAB itu hanya membuat bagaimana caranya mengenerate data ya. Kita punya fungsi, punya persamaan-persamaan grafis gitu ya. Kita tinggal yang intinya kita itu ingin membuat bagaimana caranya membuat pasangan data nantinya yang akan bisa kita gunakan untuk kita plot gitu ya. Biasanya kalau pasangan data itu kan harus biasanya minimal ada X, Y gitu kan ya. Baru bisa digambar gitu. X-nya ini, Y-nya segini. Nanti grafiknya bisa begini-begini gitu ya. Bisa berbentuk lingkaran gitu. Pastinya harus ada pasangan data X dan Y. Baru bisa digambar gitu kan datanya. Nah, sama juga dengan MATLAB. Jadi MATLAB itu harus spesifik, datanya itu harus dispesifikkan nilai X-nya berapa, nilai Y-nya berapa. Jadi kita nggak bisa membuat grafik-grafik seperti ini kalau kita tidak tahu pasangan datanya gitu ya. Misalkan kita hanya tahu rumus rumus persamaannya aja, tapi kita nggak misalkan kita tahu rumus persamaannya aja. Kalau di MATLAB nggak bisa seperti itu. Kita harus dalam bentuk eksak gitu ya. Berapa nilai X-nya, berapa nilai Y-nya. Kita nggak bisa nulis nilai Y-nya ini dalam bentuk fungsi. Jadi harus tepat berapa sih nilai yang mau kita tampilkan. Karena itu kita selalu mengenerate nilai data, minimal data X-nya, dan kalau misalkan kita bisa mengenerate nilai data X-nya, nilai data Y-nya bisa kita generate juga gitu, karena nilai Y ini dependent atau bergantung pada nilai X. Kalau X-nya tidak ada ya nggak bisa kita buat nilai Y-nya gitu ya. Ini dalam contoh ini kita mau buat bagaimana kalau fungsi itu ada nilai tertentu yang nilai 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 di dalamnya itu yang tidak bisa dikomput atau dihitung gitu ya. Kalau nilai logaritmik itu kan biasanya seperti ini ya. Di nilai 0 itu ada nilai yang nilainya itu tak terdefinisi atau tak berhingga gitu ya. Di nilai nolnya. Jadi kalau misalkan kita generate ya, misalkan di MATLAB kita generate nilai, nggak usah jauh-jauh, nilai X sama dengan 10 sampai berapa ya inkremennya, misalkan inkremennya saya ambil 0,01 gitu ya, sampai 10. Ya, minus 10 sampai 10 ya. Dengan inkremen 0,01. Ini kan ada 2000 data ya. Lalu kita mau mengcompute atau menghitung Y sama dengan log dari misalkan X pangkat, ya tadi X saja gitu juga bisa ya. Tapi kita mau demonstrasikan juga kalau nah, jadi kalau dihitung ya, untuk MATLAB versi-versi tertentu itu akan ada nilai yang
tidak bisa di-compute. Ya, jadi kalau nilai compute biasanya diakali dengan nambah nilai apps ya. Dan seterusnya. Gross product lalu M-file ya. M-file itu ini bisa dibaca sendiri ya. Intinya M-file itu intinya kalau kita buat program ya, kita membuat new script lalu kita misalkan tes ya, penjumlahan seperti ini. Kalau misalkan kita buat script terus tuh kita simpan sebagai nama file test, kita save gitu ya, atau save as misalkan. Nanti dia akan menyimpannya dengan nama file.m ya. File.m ini yang nantinya disebut dengan file script di MATLAB ya, atau M-file ya. Jadi begitu kita panggil tes gitu ya, nanti dia akan muncul, dia akan menjalankan komen-komen yang ada di dalam, dan komen-komen ini itu yang komen yang kompatibel dengan komen yang ada di MATLAB, atau yang komen yang kita buat di dalam folder yang sama dengan MATLAB. Jadi kita bisa memanggil file di dalam file yang ada di dalam MATLAB gitu ya, selama dia ada merupakan fungsi dari MATLAB. Juga bisa juga kalau nama file tersebut ada di dalam folder yang sama dengan MATLAB gitu ya. Itu M-file ya. Lalu ada juga yang namanya function ya. Bentar. Apa nih? Jadi function itu dia cuma menambahkan nama function gitu ya di atasnya. Function mana nih? Nggak muncul lagi. Terus, nah function ya misalkan, nah ini. Jadi function itu di depan seperti namanya M-file juga, cuma di depannya ada tambahan function. Baru di sininya dikasih argumen hasil gitu ya, atau nantinya data yang mau kita simpan gitu ya di file MATLAB tersebut, file di function tersebut. Lalu ini adalah file inputnya, ini argumen outputnya atau variabel outputnya. Ini adalah argumen untuk inputnya. Perlu diingat bahwa kita bisa aja membuat function gitu ya. Ya, kita bisa membuat function punya nama variabel yang sama seperti ini. Tapi perlu diingat bahwa variabel ini hanya berlaku untuk function itu sendiri ya. Kalau walaupun sama gitu ya, dia tidak akan menginterferensi antara function nilai input function satu dengan nilai input function lainnya gitu. Jadi kalau misalkan saya mau misalkan, dan untuk memanggilnya misalkan saya function tambah seperti ini ya. Ini kan di dalamnya adalah penjumlahan dari A ditambah B lalu disimpan hasilnya di hasil seperti ini. Kita memanggilnya bisa menggunakan misalkan seperti ini, misalkan coba gitu ya. Coba sama dengan tambah ya, nama functionnya itu adalah tambah yang sudah dibuat. Lalu kita masukkan nilai 10,10 ya. Nilai coba akan berisi dengan 20 walaupun di sininya tulisannya hasil ya. Jadi yang penting atau tambah 10,10 nanti akan disimpan di
yang namanya answer ya, bukan di dalam variabel yang namanya hasil. Jadi hasil ini hanya digunakan untuk internalnya function dari ini. Dan perlu diingat juga bahwa nama file function itu harus sama dengan yang nama yang di sini gitu ya, nama argumen ini, argumen nama functionnya gitu ya, harus sama dengan nama file m-file-nya. Itu soal function. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Pak, maaf Pak, waktunya sudah habis. Ya, sebentar ya. Sedikit lagi saya mau. Sampai sini ada pertanyaan? Halo? Ya. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Pak. Oke, cukup jelas ya. Jadi soal m-file dan function ini nggak terlalu susah dipahami. Pokoknya apapun yang bisa diprogramkan di MATLAB bisa kita susun dalam runutan atau dalam bentuk program, bisa kita simpan dalam satu file yang namanya m-file. Ya. Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, kita akhiri dulu sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.